Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat. Balik lagi di channel Berry Effendi. Nah, video kali ini kita akan merepaint bodi motor lagi. Nah, untuk kali ini bodi motor yang akan saya repaint yaitu bagian sayap, masih dengan motor Jupiter MX Old. Ini sayapnya. Nah, untuk motif yang akan saya gunakan gini. Kemarin-kemarin saya keliling-keliling ke rumah dan juga ke rumah orang tua untuk nyari bahan buat motif pengecatan selanjutnya. Nah, saya nemu ini namanya penyangga punggung untuk sandaran kursi ataupun jok mobil. Nah, sepertinya ini bagus untuk dijadiin motif pengecatan. Oke. Buat teman-teman yang penasaran dengan hasilnya, tonton video ini sampai selesai. Sebelumnya kita persiapkan dulu sayap motor Jupiter MX Old-nya agar benar-benar benar-benar halus. Nah, ini sebenarnya udah diamplas. Pertama itu tadi saya amplas 150, kemudian saya lanjut dengan amplas yang 400. Nah, untuk yang pertama kita akan mengecatnya dengan cat dasar dulu, seperti biasa, cat dasar atau primary grade, cat epoxy. Nah, seperti biasa juga ini yang saya gunakan yaitu Diton Premium dengan kode 9120 yang primary grade. Nah, untuk pengecatan yang pertama kita pastikan dulu tidak ada debu atau air ataupun minyak yang masih menempel di permukaan ini, karena nantinya akan berpengaruh pada hasil dari pengecatannya. Jadi pastikan benar-benar kering dan tidak ada debu, air ataupun minyak yang menempel. Nah, setelah kita pastikan ini sudah benar-benar bersih, kemudian baru kita cat dasarnya. Nah, selain permukaan bodi motor yang kita pastikan tidak ada debu ataupun minyak ataupun air, kita juga harus memastikan ini tempat untuk pengecatnya tidak ada debu juga yang menempel, karena kalau misalkan ada debu yang menempel nanti pas waktu pengecatan itu kan keluar angin, pasti kalau misalkan ketiup pas waktu pengecatan nanti nempel di permukaan bodi motornya, nanti juga akan berpengaruh ke hasil pengecatannya. Oke, ini cat dasarnya udah kering, ini cat dasar baru setengah lapis aja. Nah, kenapa sih setiap pengecatan itu harus pakai cat dasar atau cat epoksi? Nah, yang pertama, cat dasar itu sebagai pondasi dari pengecatan agar pengecatan cat utamanya itu lebih kuat lagi, dan yang kedua juga agar hasilnya itu lebih merata. Kalau misalkan kita tidak di cat dasar dulu, kan tadi kan ada yang masih warna yang sebelah sini ada yang masih warna hitam, ada yang masih warna silver. Nanti hasil pengecatannya itu warnanya itu enggak rata gitu, jadi rada belang-belang. Jadi selain untuk pondasi dan juga untuk hasilnya itu biar lebih rata pengecatannya. Nah, selain itu ini cat dasar itu fungsinya itu untuk melihat dan juga untuk mengkoreksi bagian-bagian mana saja yang harus diperbaiki. Nah, kayak misalkan contoh seperti ini nih. Ini masih ada retak-retak, juga di sini masih ada bolong-bolong, di sini ada masih bolong-bolong. Tadi pas waktu sebelum dicat epoksi itu padahal udah halus segala macam, itu nggak kelihatan. Nah, setelah dicat epoksi baru kelihatan mana aja yang masih retak-retak dan juga masih bolong. Oke, jadi itu fungsinya dari cat dasar. Nah, untuk langkah selanjutnya kita perbaiki ini dengan didempul atau nanti juga dengan diamplas.
Oke, ini udah selesai. Ini udah selesai dikoreksi. Ini udah selesai didempul, kemudian diamplas halus lagi. Yang tadi yang retak-retak, kemudian ada yang juga yang bolong. Ini udah selesai dikoreksi. Oke, Bang, kok ribet ya? Banyak sekali step-stepnya, mulai dari pertama diamplas, kemudian dicat dasar, kemudian didempul lagi, kemudian diamplas lagi, kemudian cat dasar lagi. Bisa nggak sih cuma diamplas kemudian langsung dicat dasar kemudian langsung dicat utama? Bisa-bisa aja sih, cuma kan hasilnya nggak maksimal. Jadi untuk mendapatkan hasil atau sesuatu yang maksimal itu butuh perjuangan dan usaha yang maksimal pula. Oke, setelah ini kita cat dasar sekali lagi. Cat dasarnya masih dengan Titan Premium dengan kode 9120 Primary Grey. Setelah cat dasar atau cat epoksinya kering, ini udah sekitar 5-10 menit. Kemudian kita lanjut ke cat yang berikutnya. Nah, untuk yang cat berikutnya itu saya pakai silver metallic. Ini Titan Premium dengan kode 9180. Nah, untuk silver metallic ini cukup satu lapis aja ya teman-teman. Nah, sambil menunggu cat silver metallicnya ini kering, kita siapkan bahan untuk motifnya. Nah, yang ini kita potong dulu semua yang bagian pinggir-pinggirnya dengan menggunakan cutter atau bisa juga dengan menggunakan gunting. Oke, ini cat silver metallicnya udah kering. Ini udah sekitar 1 jam. Karena kenapa lama? Karena ya saya memastikan benar-benar kering, karena nanti akan berpengaruh pada saat pembentukan motif. Jadi untuk silver metallic ini harus benar-benar kering. Nah, untuk pembentukan motifnya simple aja. Ini yang jaringnya kita tempel ke sini. Nah, nanti kita cat dengan menggunakan cat warna hitam. Nah, hitamnya itu hitam black metallic. Kalau misalkan teman-teman punya yang black glossy, it's okay, nggak apa-apa. Kalau saya adanya black metallic. Nah, untuk black metallic ini kodenya 9239. Nah, ini jaringnya nanti kita plaster dulu sebagian sini. Ini sebenarnya jaringnya tuh kurang lebar, seharusnya bagusnya tuh menutupi semuanya, jadi nanti tidak ada jadi motifnya nanti itu menyambung semua gitu tuh. Tapi nggak apa-apa, ini nanti kita akal-akalin biar motifnya tetap bagus. Jadi nanti sekarang saya akan tempelkan dulu menggunakan lakban kertas. Oke teman-teman, kayak gini ya untuk pemasangan jaringnya. Pastikan ini nempel ke bodi motornya agar nanti pas waktu pengecatan hasilnya bagus. Nah, oke, ini hasilnya pembentukan motif motif apa ya ini? Motif karbon kali ya. Ini motif karbon dengan menggunakan sandaran jok mobil. Nah, langkah selanjutnya yaitu proses finishing atau pengakliran
Nah, untuk clear itu bisa 2 atau 3 lapis agar lebih bagus hasilnya. Nah, untuk clear sendiri saya menggunakan clear gloss plus aktivator dengan kode 9128 dari Diton Premium. Oke teman-teman, ini dia pembentukan motif karbon dengan menggunakan sandaran jok mobil. Nih ya, seperti jaring, mungkin bisa juga menggunakan jaring. Oke, ini hasilnya cukup bagus. Nah, untuk finishing clearnya bisa 2 atau 3 lapis ya teman-teman. Nah, jika teman-teman suka dengan videonya, silahkan klik like, dan jika ada pertanyaan silahkan tinggalkan di kolom komentar. Nah, buat teman-teman juga yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu channel ini dan tekan tombol lonceng yang ada di sebelahnya, tujuannya agar teman-teman enggak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga videonya bermanfaat. Jumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.